Kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, apakah ini settingan? Kita akan bahas berdasarkan data intelijen. Halo semuanya, kembali lagi di channel Yusef. Kita akan membongkar satu isu yang lagi viral saat ini di Indonesia yang sangat luar biasa. Kasus Pak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tentang perselingkuhan. Pertanyaannya, apakah ini murni konflik pribadi atau ada skenario besar di balik ini semua? Kita akan bahas tuntas dari kacamata media intelijen dan analisis data tren sosial media. Saat ini hadir isu Ridwan Kamil dan Lisa bukan hanya soal personal, bukan juga sekedar drama dua tokoh yang saling serang. Yang membuat ini menarik adalah bagaimana isu ini bisa meledak dan benar-benar ini menjadi sesuatu yang besar bagi Indonesia. Bukan hanya itu, emosi netizen pun ikut diarahkan. Kami melakukan berbagai investigasi berdasarkan sains data intelijen. Untuk memahami yang pertama, apakah ini murni viral organik atau sudah diskenariokan? Fase pertama, ini memang kami kelompokkan ledakan viral yang tidak alami. Karena kasus ini dimulai ketika 27 Maret 2025, lonjakan mention itu terjadi drastis hanya dalam 5 hari, antara 1 sampai 2 April. Itu adalah puncaknya. Jadi mention yang kami scraping itu menembus 19.000 lebih mention. Nah, jika dibandingkan dengan pola isu biasa, ini terlalu tajam. Tidak ada isu yang spontan yang naik setajam ini, kecuali ada media besar yang memblow up ini. Yang kedua, ada buzzer yang diarahkan atau memang sudah diskenariokan. Di kategori kedua, kami melakukan analitik bahwa ada penurunan perlahan dan terjadi rebound yang dalam kutip ini cukup ajaib. Karena setelah puncaknya, grafik turun perlahan, isu mulai tenggelam seperti biasa senyap. Tapi, tiba-tiba tanggal 11 April, Lisa melakukan klarifikasi dan mention itu melonjak kembali hingga lebih dari 12.000 mention. Ini disebut dalam strategi media sebagai trigger. Dan triggernya adalah klarifikasi. Ini adalah teknik untuk mengembalikan isu ke permukaan yang lebih besar. Biasanya untuk menunda penurunan tren, bisa menutup isu lain, menjaga atensi publik agar tidak pindah ke topik yang lain. Dan kami menemukan, emosi netizen itu didominasi marah dan netral. Karena kami melakukan analisis lebih dari 10.000 komentar, kami scraping dan kami olah. Hasilnya mengejutkan. Emosi marah itu mendominasi hampir setiap komentar. Dan memang ada juga komentar netral. Itu sangat banyak lah, tapi lebih ke lucu-lucuan, sinis, cuek, atau cari-cari yang tidak relevan kontennya. Dan menurut saya, ini berbahaya. Karena dalam isu personal, biasanya isu personal atau moral, biasanya itu emosinya sedih. Kalau enggak takut atau kecewa itu lebih tinggi biasanya. Tetapi dalam kasus ini, netizen seperti didorong untuk marah. Dan sisanya memang banyak yang ikut-ikutan aja yang meramaikan. Dan ya, menurut saya ini adalah strategi engagement yang paling ampuh. Dari data tren dan grafik emotion, kita simpulkan bahwa pola isu ini sangat rapi. Karena ini pertama adalah yang kami temukan, ini viral mendadak. Ya kita tahu lah ini kan mendadak banget. Kedua, penurunan yang sangat perlahan. Klarifikasi yang tepat, muncul drama-drama lain seperti akun Pak RK kena hack, itu adalah rebound kedua. Dan netizen kayak yang tersesat lagi. Inilah siklus yang dikenal dalam strategi digital sebagai control narrative cycle, atau siklus pengendalian isu yang berbasis engagement netizen. Jadi kesimpulan investigasi kami, ini bukan sekedar drama. Apakah ini settingan? Nah, dari sisi data, kemungkinan besar iya.
Atau minimal isu ini sudah dipoles secara profesional. Karena waktu klarifikasi yang sangat strategis, yang betul-betul ini berpola. Kemudian kami menemukan pola viral yang terlalu sempurna. Emotion publik diarahkan. Dan isu ini berhasil menutup topik yang lain yang lebih penting di Indonesia. Korupsi dan sebagainya itu banyak sekali. Pertanyaan terbuka. Siapa yang mengatur semua ini? Untuk apa kepentingannya? Dan siapa sebenarnya yang jadi korban? Yes, mungkin ini hanya personal drama ya, tapi kalau melihat dari sisi data dan memang hal lain, mungkin ini bisa disebut sebagai pengalian isu besar untuk strategi branding tokoh, atau memang ini dikonversi mungkin sebagai panggung politik digital. Kita tidak tahu ini akan seperti apa ke depannya, tapi ini akan ada episode-episode baru. Karena apa? Karena lahir dari sebuah drama. Jadi hati-hati dengan apa yang lagi viral saat ini. Yang viral belum tentu nyata, dan yang nyata belum tentu viral. Tugas kita adalah bukan hanya jadi netizen yang ikut-ikutan komen, tapi jadi masyarakat yang benar sadar terkait dengan informasi. Karena ya hari ini bukan lagi media yang mengendalikan persepsi publik, tapi algoritma, data, dan strategi sosial media itu adalah bagian terbesar green design dari keviralan saat ini. Tapi ini baru dari satu sisi. Nah, menurut kalian, apakah drama ini murni konflik pribadi atau ada yang ya memainkan atau memang perhatian publik diacak-acak lah, bahasanya begitu. Tulis di komentar pendapatmu di kolom komentar seperti apa. Saya Yosef Maulana, dari Kacamata Data, kita membaca realita.